Oke, kembali lagi di podcast Pencinta Bola Banget. Podcast yang membahas bola secara kredibel, berdasarkan data, dan tidak berdasarkan AI. Oke, kembali lagi bersama saya, host yang sekarang sudah tidak dibenci oleh fans Liverpool. Karena Liverpool bukan rival ya kan. Karena definisi rival itu kan persaingan ketat ya. Betul. Ini jauh poinnya, jadi bukan dibenci lah sekarang mah, bukan dibenci gitu. Oke, ini sudah episode ke 10 ya? 10. Dan ke episode 10 total sudah 3 kali kita ganti tempat. Memang sangat pressure ya untuk kali ini. Tapi seperti biasa di podcast Pencinta Bola Banget ini saya sudah mengkukuhkan bahwasanya pandit yang selalu ada, yaitu ada Bung Tobias dan ada Bung Taribo. Sehat Bung Tobias? Sehat. Tapi kayak agak panas dingin nih. Iya benar. Karena lihat tim sebelah juara. Oke. Kalau Bung Taribo mah udah gak ada beban ya? Tidak ada. Bebannya besok kalau udah masuk ke fase 16 besar champion. Itu pasti loh. Pasti ya, spesialisnya di situ ya, Inter Milan. Oke. Tapi sebelumnya untuk masuk ke pembahasan kita pada malam ini, kami dari kru podcast Pencinta Bola Banget mengucapkan congrats untuk Arsenal yang berhasil menjuarai Liga Inggris 2025-2026 setelah penantian 22 tahun ya. Kami memang mengakui dari episode pertama kami selalu mendiskreditkan kalau Arsenal tidak layak untuk menjadi juara Liga Inggris ataupun Liga Champions. Tapi kali ini kita respect, mereka memang layak untuk tahun ini di posisi sebagai juara Liga Inggris. Oke. Untuk Bung Tobias sendiri, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang sebentar lagi kita akan menuju partai pamungkas final Liga Champions. Sebenarnya Bung Tobias sendiri itu menyangka nggak sih Arsenal itu bisa menjuarai Liga Inggris? Saya tidak menyangka. Saya tidak berharap Arsenal juara. Kenapa? Tapi semoga dengan juaranya Arsenal di Premier League ini membuat dia terlena dengan final Liga Champions. Jadi euforia lupa pada pertandingan Liga Champions. Berarti sebenarnya tadi malam ketika pertandingan Bournemouth dengan Man City itu sebenarnya Bung Tobias berharap City menang. Saya berharap City ngebantai Bournemouth sebenarnya. Tapi City tuh di laga-laga penting nih akhir-akhir ini sering banget striker jelek, pemain tengah jelek. Kemarin susah nyetak gol. Itu berasa banget di pertandingan non Bournemouth. Kayak kenapa nih City nih? Makanya saya agak menyesal melihat City permainannya semalam seperti itulah. Tapi memang faktanya memang musim ini memang Arsenal memang sedikit sudah ngegas dari bulan Agustus. Ya. Walaupun sempat oleng pasca Idul Fitri. Tapi Anda sebagai fans yang berseberangan dengan London Utara sedikit agak kecewa Karena City mainnya nggak kayak waktu lawan Chelsea di final FA Cup. Atau final Carabao. Iya, kenapa nggak bisa sebagus itu gitu? Oke. Untuk Bung Tobias sendiri, fans yang sangat netral, yang tidak berbaur di kota-kota London, Anda sebagai dari fans kota Milan menganggap apakah memang di tahun ini tuh sebenarnya Arsenal tuh memang layak ya? Sebenarnya ya kalau tadi kan pertanyaannya adalah apakah menyangka atau tidak Arsenal bisa juara atau tidak, ya kan? Cuman kalau dari saya tuh sebenarnya tidak menyangkanya bukan Arsenal juara, tapi tidak menyangka City gampang kepleset. Kayak waktu lawan Everton. Iya benar. Nyaris kalah. Terus tadi pagi lawan Bournemouth. Iya. Nyaris kalah hitungannya. Kayak entah kenapa ya. Itu kesalahannya juga datangnya dari backnya sendiri. Kayak waktu lawan Everton kan gara-gara Gehi ya. Itu. Terus ini
Abdul Qadir Usano. Betul. Kayak bukan nama seorang back gitu ya, Abdul Qadir ya. Kalau dipikir-pikir. Apa ya dari sisi internal dari City-nya sendiri, sebenarnya semuanya berangkatnya dari waktu City merekrut Donnarumma tiba-tiba. Mungkin peluangnya besar apa ya dapat kiper top tier segala macam. Cuman yang udah dibangun di awal kayak mau majuin James Trafford segala macam, jadi ada mungkin ada kendala kayak gitu. Dari hemat saya seperti itu. Betul. Berarti Sebenarnya masalah City ini halannya udah nggak subur. Ya benar. Halannya udah nggak subur, coba Halannya halannya nggak masih subur. subur Iya. musim lalu tuh. Ya. Kayak udah nyetak gol gitu musim ini. Terus apa support kehalannya juga nggak tahu ya. Doku jadi lebih individualis. Iya, benar. Kayak gitu. Foden juga Foden menurutnya. iya jarang dimainin sekarang. Cherky individualis juga kan. Aureli sebenarnya bisa mengimbangi sih. Aureli justru jadi ini juga apa titik kalau Pep Guardiola itu memang jenius gitu karena Aureli kan posisi aslinya juga seorang gelandang tengah kan. Tiba-tiba dengan segala macam inovasinya jadi bek kiri mengisi pos yang harusnya diisi sama Guardiola tapi cedera, terus diisi Nunes ya kan, Mateus Nunes, tapi Nunes digeser ke kanan jadi bek kanan, ada Aureli di situ, oke lah, hitungannya oke gitu. Cuman ya bek tengah ini biar gimana juga sangat berat. Betul. Sebenarnya kita semua tuh sebenarnya sempat bahagia ketika Arsenal waktu di final Carabao kalah sama City itu oleng-olengnya tuh. Iya, benar. Sempat bahagia banget tuh, ya kan? Apalagi Anda sudah kayak udah pasti nih runner up, ya kan? Iya kan? Pasti. Untuk apa? Arsenal menjuarai Liga Inggris ini memang dipastikan tim-tim lain memang sedang fase-fase terburuknya ya, Iya. sedang molengnya. Jadi bukan karena memang Artetanya yang bagus ya. Apa dari sebenarnya ini nakodanya Arteta sudah berhasil dari musim pertama. Sebetulnya Arteta di musim ini tuh menangnya adalah dia bisa konsisten. Bisa konsisten adalah maksudnya bisa mendapatkan hasil yang bagus terus gitu, bukan bermain bagus terus. Karena selama ini kan Arsenal sering banget kelihatan main bagus kan. Iya. Arsenal. Cuman ada di masa-masa Arsenal butuh ugly win, dia pakai tuh ugly win nggak masalah mau main ugly yang penting win kan. Iya benar. Betul. Itu Iya. yang bikin apalagi inkonsistensi lawan-lawannya ya kan, kayak City tiba-tiba dapat hasil jelek, terus Liverpool dengan Arne Slotnya sama MU kelamaan dilatih Amorim ya kan. Nah itu yang bikin Arsenal tuh melaju lebih mulus dari musim sebelumnya. Sama ini sih, kalau Arsenal ngeliatnya kayak musim ini lebih variatif aja penyerangannya, lebih banyak idenya gitu dia penyerangnya. Iya. Lewat Trossard, lewat Saka. Ya. Maksudnya lebih banyak. Gyökeres tuh lumayan membantu menurut saya di musim ini buat Arsenal, itu tuh kayaknya tuh yang bikin. Price juga turun. Iya, Disiplin bertahan. benar-benar variatifnya dibanding musim lalu ya, kayaknya itu tuh. Kalau nggak lewat Trossard, lo throw in kalau Ya. nggak. Itu memang udah kayak habitnya Arsenal itu. Bola mati, bola. Oke. Belum mati. Tapi untuk pembahasan yang juara Liga Inggris Arsenal, kita langsung tarik benang merahnya ya. Iya. Karena mungkin apakah untuk menurut Bung Tobi sendiri dengan Arsenal sudah dikukuhkan menjadi juara Liga Inggris ini akan menambah H+ seminggunya dia untuk menghadapi PSG di Liga Champions, menambah kepercayaan dirinya dia, mentalitasnya, atau masih jauh dari secara kualitas Kalau permainan? di Eropa, Ya. di Eropa kayak masih jauh dah. Karena secara pengalaman PSG musim lalu udah masuk final, udah tahu lah di final tuh harus kayak gimana, udah kebayang lah mentalnya. Jadi kayaknya secara mentalnya kayak belum di Arsenal. Kayaknya mungkin kesempatan dia untuk di runner up sekarang di Liga Champions. Tapi untuk Bung Taribo sendiri mengenai PSG Arsenal kan musim lalu sudah bertemu di fase semifinal. Di mana rata-rata pemain PSG sekarang itu tidak jauh berbeda. Cuman tidak adanya Donnarumma. Sekarang Savono. Arsenal ini ada pergantian di lini tengahnya. Apakah ini juga akan berpengaruh? Apa tetap PSG yang akan diunggulkan untuk Bung Taribo sendiri? Dibilang berpengaruh, ada pengaruhnya. Kalau pemain barunya Arsenal, Karena pemain PSG sama persis nih. pemain barunya Arsenal berpengaruh kecuali Christian Norgard. Nah, Sampai sekarang juga dia nggak pernah main.
Apa aja dibeli nggak dimainin jadi buta udah gitu. Jadi sebenarnya ini tidak apa ya, tidak mengerdilkan kualitas dari Arsenal, tapi PSG masih unggul sih. PSG masih unggul 65 banding 35 lah. Jadi PSG secara walaupun Hakimi cedera ya, tapi kemarin waktu lawan tim sehebat seberat Munchen masih bisa diatasi. Ya, kehadiran Hakimi itu. Pengganti Hakimi? Iya, karena dia memasang Zaire Emery. Kemarin Zaire Emery ditaruh di bek kanan. Dia juga menggantikan Hakimi posisinya dengan baik ya. Iya, dia tugasnya dengan baik. Benar. Jadi kayaknya masih biar bagaimanapun PSG tetap lebih unggul deh buat saya. Secara perbandingan kasusnya sih 65% peluang PSG menang. Berarti untuk prediksi final Liga Champions untuk menurut Bung Taribu sendiri PSG diunggulkan. PSG diunggulkan. Dan back to back akan juara. Kemungkinan. Prediksi saya. Kalau ini nggak mungkin saya bertanya ke Bung Tobias karena udah pasti PSG 2-1. Karena PSG Arsenal adalah final Liga Champions yang dimana finalisnya adalah sama-sama juara di liganya. Betul. Ini pernah terjadi pada tahun 2017 antara Real Madrid versus Juventus. Ya, antara Real Madrid versus Juventus ini sama-sama juara liga di liga domestiknya. Ya, jadi sangat dinantikan pertandingan antara PSG dengan Arsenal, ya, dimana pertandingan ini sama-sama jawara dari Prancis dan jawara dari Inggris, ya. Jadi kita sama nantikan untuk pertandingan Liga Champions. Oke, Bung Tobias. Ya. Mengenai perjalanan antara kedua finalis Liga Champions tahun ini antara PSG dengan Arsenal, ya kita sepakat lah ya, bagian kanan itu sangat easy, ya. Bahkan kiri itu neraka banget. Kita mungkin langsung Bung Tobias mengenai perjalanan Arsenal melewati sampai ke titik melewati Atletico Madrid dan bertemu Paris Saint-Germain. Nah, ini yang membedakan antara Arsenal dan PSG. PSG udah diuji dari pertama-tama, dari pertama udah diuji, udah tiap pertandingannya final. Benar. Arsenal tiap pertandingannya fase grup. Jadi kayak beda gitu. Beda gitu. Awal bertemu dengan Leverkusen udah kayak dia Leverkusen ini kesusahan. Gitu gimana? Makanya ini kayaknya secara kualitas tuh PSG udah teruji lah, dia kayak ngelawan Munchen, dia udah tahu ketemu celahnya gitu. Yang kita lihat Munchen musim ini unggul banget kan, secara strikernya produktif banget. Terus sebelumnya dia ketemu Liverpool. Dia bisa tuh mempertahankan, bahkan Liverpool sampai kesulitan mencetak gol kan, mencetak gol di kandang dan di kandang PSG-nya tuh. Iya benar. Nah, sedangkan Arsenal lawan Leverkusen harus nunggu menit terakhir. Betul. Kan lawan Sporting seri di leg duanya. Betul, itu pun menit 94 tuh. Benar. Ya, Golin. Kayak Havertz. Iya, kayak Havertz. Ketemu Atletico Madrid. Ya kita prediksi extra time kan. Betul. Tapi di leg pertama dapat penalti kan. Dua-duanya penalti. Dua-duanya. Jadi kita bayangkan kemungkinan Arsenal lawan PSG di final, Arsenal pemain depannya bakal banyak diving. Ini mah prediksi. Iya. Tapi memang dari perjalanan tuh kayak PSG itu petarung banget. Betul. Kalau Arsenal tuh kayak disuapin. Benar. Ya kan? Ini kalau ibarat orang kayak petualang versus anak rumahan. Ya, petualang versus anak rumahan. Nah, sekarang lihat ini ya perjalanannya ya, beda itu. Tapi untuk Bung Tarbo sendiri untuk perjalanan dari fase grup sampai knockout sampai ke final, memang PSG itu banyak sekali gitu ya, hadangan-hadangannya gitu. Bahkan dari melawan Monaco, yang dari itu memang sempat sangat kesulitan ya. Sama-sama satu liga ya kan, udah saling memahami. Betul. Tapi akhirnya setelah melewatin Munchen, dia kepercayaan dirinya udah mulai bangkit lagi tuh ya. Betul. Kita pasti udah sepakat lah ya di leg kedua dengan selisih gol walaupun 1 gol 5-4 itu kita pasti mengunggulkan Munchen karena bermain di Allianz. Tapi sangat luar biasa sekali Enrique ya. Betul. Jadi yang saya salut dari Paris Saint-Germain ini adalah
adaptasi terhadap lawan. Iya benar-benar. Itu Betul. sepanjang Liga Champions musim ini tuh terasa banget ada bentuk adaptasinya gitu. Kayak di fase liganya tuh kan sempat kalah sama Munchen kan. Betul. Iya. Coba 2-1. 2-1. Nah, itu tidak tidak terlihat celah yang terlihat di fase liga tuh ada tuh di waktu semifinal. Mungkin dengan mencadangkan Chevalier kita juga nggak tahu. Iya, betul. Iya. Tapi dia bisa memaksimalkan banget potensi-potensi dari tiga gelandangnya ini, apalagi Kvaratskhelia yang bermain seperti seorang yang sangat pantas mendapatkan Ballon d'Or ya. Ya. Setuju. Gitu. Nah, kalau kayak ujiannya tuh bisa dihadapin dengan sangat matang gitu. Betul. Bukan keberuntungan, bukan gol jatuh dari langit segala macam, tapi karena bisa memaksimalkan potensi-potensi. Dalam contoh deh waktu di semifinal lawan Munchen, potensi menyerang paling maksimal, paling optimal dari PSG bisa ditunjukkan waktu di leg 1. Betul. Iya. Tapi potensi bermain defensifnya bisa ditunjukkan di leg kedua dengan main udah gitu aja main harambol. Dia bisa menunjukkan dia juga bisa bermain harambol, asal bisa mendapatkan hasil yang dia mau. Gitu. Oke. Pendekatan kayak goal kick diarahkan ke out untuk mematikan agresivitas ini Michael Olise ya kan. Itu saya sangat salut sama bagaimana Luis Enrique bisa membuat timnya tuh menjadi lebih adaptif. Betul. Terhadap siapapun lawannya. Ya. Tapi kalau ngomongin tentang kedua tim ini kan kita nggak terlepas namanya bola kan pasti ada historinya ya. Iya. Secara bola. Apakah untuk Bung Tobias sendiri Arsenal akan mengulang kesedihan pada tahun final 2005 ketika itu dia sudah unggul dibantai oleh Barcelona 2000 sorry revisi 2006 apakah ini akan terjadi tuh? Mengulang sejarah dan mengulang kesedihan Arsenal. Berarti kalau ngulang sejarah berarti David Raya kartu merah. Iya. Siapa tahu dia jegal di Beli. Iya. Kalau melihat dari background sih ada kemungkinan ya. Karena kan apalagi Barcelona tahun itu superior juga kan. Tapi sama kayak PSG di superior. Ada. Sama ini. Ini dijabul. Iya, dijabul. Makanya kita kayaknya ada kemungkinan itu. Ditambah kalau nggak sejarah PSG itu lagi bagus-bagusnya aja. Sama kan kayak Barcelona itu lagi bagus-bagusnya tuh dengan pemain-pemain bintangnya. Dan yang bikin beda tuh di PSG itu sistem permainannya yang udah kebentuk. Dia udah tahu gimana cara nyerangnya, gimana cara ngebongkar pertahanan yang sulit. Dia udah tahu main pakai open play bisa, lewat ini juga bisa dia lewat service bisa. Itu kelihatan banget waktu lawan Munchen kan ada berapa dari service tuh. Jadi istilahnya PSG itu udah paket lengkap lah. Betul. Cara permainannya. Paket lengkap. Betul. Itu sih yang membedakannya. Berarti untuk menurut Bung Tobias sendiri bisa dipastikan Arsenal akan mengulang kesedihan. Iya. Jadi buat orang-orang di London yang udah berkumpul nggak usah. Walaupun sebenarnya izin keramaian sudah keluar pada tanggal 31 Mei dari pihak polisi London Utara untuk parade. Itu untuk sejarah Arsenal. Untuk Bung Taribul sendiri mengenai sejarah PSG itu sebenarnya udah kelihatan tahun 2020 tuh. Betul. Final pas final Munchen COVID ya. Lawan Munchen di COVID, akhirnya dia tetap ngeyel, tetap berusaha keras. Pada akhirnya dia berhasil pada tahun musim lalu dengan sedikit juga kelelahan gitu. Karena dia juga membantai-bantai tim Liga Inggris, ya kan? Akhirnya bertemulah dengan Inter dibantai juga. Untuk Bung Taribul sendiri untuk mengenai sejarah PSG di final, walaupun sejarahnya memang belum ada satu dekade ya, tapi sudah kayak progresnya tuh naik gitu. Justru yang menarik dari PSG ini adalah mungkin secara kedikdayaan tuh masih baru di bawah 10 tahun lah ya. Selama mereka berkiprah di Eropa gitu. Cuman mulai dari 2020 sampai tahun ini 2026 PSG itu sudah 3 kali masuk final Liga Champions. Betul. Dan semua kalau diperhatikan lagi
semuanya ada sosok Marquinhos di situ. Sebagai orang yang paling berpengalaman di final besok dalam hal caps di final Liga Champions kan. Jadi harusnya penyesuaiannya sama mentalnya tuh jauh lebih kuat di PSG gitu. Karena PSG pernah kalah dan pernah menang, dia tahu harus seperti apa di pertandingan besok. Ya tidak mengecilkan, lagi-lagi tidak mendiskreditkan Arsenal sebenarnya, tapi secara pengalaman satu tim Arsenal tuh masih kalah sama Marquinhos. Betul. Makanya mungkin ada apa ya, sebagai sosok yang kepemimpinan tinggi ada di Declan Rice, ada di Gabriel Magalhaes segala macam, Odegaard. Cuman secara pengalaman tidak bisa dibohongi kalau Marquinhos tuh jauh lebih berpengalaman dari mereka semua. Begitu. Oke. Berarti intinya mengenai sejarah masing-masing finalis ini sebenarnya mempunyai historinya masing-masing ya. Iya. Tinggal histori ini ada yang histori yang terharu atau memang membanggakan kan ya. Tinggal kita nantikan gitu. Tapi kan ini kan kedua tim kan sudah sama-sama menjadi juara di masing-masing. Iya. Tadi Bung Tobias sempat bahwasanya PSG itu mentalnya sudah cukup jadi ya. Iya. Di Liga Champions. Iya. Tapi kalau menurut saya justru Arsenal yang mentalnya ditempa di liganya. Karena kita sepakat ya. Kita juga di sisi lain salut ya. Arsenal ditempa di Liga Inggris ya. Kita mungkin Liga Inggris, Liga Prancis ya. Mungkin dari secara kepadatan, secara permainan, rankingnya juga iya. Tapi apakah dengan juaranya Arsenal ini, mengkukuhnya Arsenal ini, itu kan pasti dia tidak dengan secara langsung menjadi juara, pasti ada taktik-taktiknya kan untuk menjadi juara. Apakah taktik-taktik menjadi juara Liga Inggris ini akan dipakai untuk melawan PSG di final? Sekali lagi Bung Tobias. Ini sih kalau ngeliat PSG itu dia kan sebenarnya di Eropa udah berpengalaman sama tim-tim Inggris. Kita bisa dipasang knockout dengan Chelsea, ngalahin Liverpool. Jadi sebenarnya tuh PSG itu adalah tim Inggris fisik. Sebenarnya udah dimasukkan untuk menggantikan Spurs. Untuk seolah-olah ya kan? Kenapa harus nggak juara Premier League? Karena nggak ada PSG. Nah, jadi sebenarnya ini kan derby pelatih Spanyol nih. Iya. Derby pelatih Spanyol. Ya walaupun Enrique sedikit lebih berpengalaman. Tapi kan kita tidak kembali lagi mempresentasikan Arteta tuh seperti apa gitu. Sebenarnya membedakan itu ini sih sosok pemain ya. Kalau Arsenal di Liga tuh yang bener-bener dia bertahan aja ngelawan coba-coba di Liga Primer. Sedangkan si PSG ini punya pemain-pemain kunci yang bisa merubah keadaan itu. Kayak Kvaratskhelia, Dembele, Vitinha. Nah Arsenal tuh kayak merata menurut saya. Kunci semua. Justru enggak. Gempar semua. Kunci. Dia mengunci dirinya sendiri. Terus Membedakannya ya. Makanya itu yang perlu diwaspadain. Membedakannya itu dari situ tuh. Main-main kuncinya ya. Tapi di episode-episode sebelumnya tuh Bung Tobias selalu menggaungkan pernyataan pasti ada salah satu pemain pembeda, ya. Nah, Arsenal tuh beda cuma Saka doang menurut saya. Saka doang yang satu yang itu yang akan berpengaruh. Iya. Yang akan membuat pembeda. Yang menurut saya lumayan bisa jadi pembeda lah. Tapi kalau dari kubu Arsenal atau dari tim Arsenal yang akan memperkeruh atau malah membuat tim Arsenal buruk di final, yang akan membuat buruk kayaknya Odegaard. malah penyerang. Karena sering buang-buang peluang. Iya, sering buang-buang peluang terus supaya golnya kayak kurang bagus. Kayak gini ya Odegaardnya. Itu malah bakal menjadi beban. Jadi beban. Yang pembeda Saka. Kalau jadi pembeda. Itu Tapi kembali lagi ke taktiknya si Arteta untuk melawan nahkodanya Enrique. Nah itu masalahnya si Arteta ini bisa nggak benar tadi kata Bung Taribo ya, si PSG tuh udah ngasih tahu dia bisa loh, dia menyerang full bisa, bertahan full bisa, dia harambol bisa. Nah si Arteta ini bisa nggak dia nyari variatifnya nih, nyari celahnya itu nyari solusi lain. Nyari solusi lain.
variatif lain. Dari si PSG ini nih. Apakah cornernya itu bisa berpengaruh di final ini? Corner nih. Karena Corner yang ngalahin kiper itu. Karena kalau Saka mati solusinya itu bukan Madueke sebetulnya. Iya. Nah, Betul. Ada ngapain dia di situ? Iya, benar makanya. Ya, Itu tuh. betul. Berarti itu ya untuk taktik dari Artetanya. Dia bisa nggak ini Nyari solusi, nyari alternatif dari dari apa yang disajikan sama Enrique. Betul. karena PSG itu lumayan lengkap tadi, setuju saya. Ada Marquinhos yang berpengalaman, Terus Dembele, Kvaratskhelia, Stella. itu. Di tengah gue Nah, ada dua di Due. sisi kanan, ada Barcola Barcola dari cadangan. bisa. Nah, kalau dari fokus saya malah sebenarnya dari sisi pertahanan Arsenal nih, karena ada sisi di back kanan tuh kritis, Tapi lagi bagus-bagusnya tuh. tapi pada cedera. Iya. Tengah duet Nah, kalau back tengah oke. Gabriel Gabriel sama itu Saliba. Saliba. Iya. Cuman di back kanan nih yang kemungkinan besar akan sangat dieksploitasi sama Kvaratskhelia karena Ben White cedera. Terus Jordan Timber juga siapa dia Iya. digaji doang jadinya Nah. cedera terus kan. Berarti Kemarin, Mas. apa? Arsenal bakal PR nih lawan PSG. Karena di pertandingan sebelumnya Arsenal tuh melawan tim-tim yang punya striker murni. Sedangkan PSG itu strikernya false nine gitu kan. Ah, benar. Mana-mana. Betul. Ya. Jadi ini yang bakal nulis ini Gabriel sama Saliba. Ya. Striker kayak gini kan. Iya benar. Mungkin Raya kan sedikit dimajukan. Kayak terlalu berani. Apalagi pilihannya. Oh, selama ini kita udah mentok Arsenal tetap dikreditkan. Tapi sebenarnya ada celah nggak sih untuk mengeksploitasi pertahanan PSG untuk mencari sendiri? Sebenarnya ada. Oh, Cuman bukan dari Arsenal. malah dari kelalaian pemain sendiri. Jatuhnya hukum kelalaian. Ya. Karena gimana ya? Potensi variasi serangan Arsenal tuh mungkin lebih baik daripada musim lalu. Karena musim lalu tuh terlihat sangat Odegaard sentris. Iya. Musim lalu, makanya waktu Odegaard cedera tuh ya kalut lah Arsenal segala macam di musim lalu. Cuman sekarang nih karena udah mulai variasinya udah mulai oke nih, maksudnya ada Trossard yang bisa setiap saat menghukum kesalahan sekecil apapun, terus Saka yang udah mulai sembuh, sama udah nggak bergantung sama Odegaard karena ada Eze di situ. Eze. Benar. Ada Eze, terus Declan Rice bisa mendikte permainan dari belakang, dibantu sama Luis Kelly sebagai motor penghancur serangan lawan segala macam. Sebenarnya ada bisa kalau PSG-nya bikin kesalahan, kalau terlalu terbuka atau terlalu meremehkan mungkin, karena kalau dilihat ada celah karena waktu lawan Munchen kan bisa ke golan 4. Iya. Hitungannya ada celahnya. Betul, Cuman betul. apakah bisa diarahkan dari Arsenal Ya. ke PSG untuk melakukan kesalahan, itu yang harus dicari solusinya. Yang membedakan kan itu. Betul. Dia kan bukan Munchen. Dia bukan muncul. Dia Arsenal. Dia Arsenal. Iya. Nggak mungkin celahnya ini sih kayaknya stamina. Ya. Soalnya sistem PSG itu capek banget kalau Iya benar. benar. Stamina tuh capek banget tuh kayak bola ke mana. Mungkin itu bisa jadi celah. Nah, cuman Arsenal kuat nggak? Iya. Stamina seperti itu nggak itu mungkin bermasalah juga. Kayaknya celah di situ mungkin. Tadi untuk Bung Tobias sendiri katanya pemain yang akan sedikit ya bahasa kasarnya jelek itu underperform itu adalah Odegaard. Untuk PSG apakah yang jelek malah tim ofisialnya? Atau di luar Apa dia bahasa? timnya di set lagi Apa kayak nggak ada celah? Tapi untuk objektivitas Sebenarnya ya peluang mau bikin kesalahan tuh dari depan bisa, dari depan ke tengah ke belakang bisa semua. Cuman kalau dari segi kualitas, entah kenapa saya selalu melihat Marquinhos tuh selalu ada celah gitu. Marquinhos. Setuju sih, kadang di laga-laga penting suka Laga-laga penting Iya. itu dia suka jadi orang yang beda. iya jadi orang beda gitu. Beda. Karena apa ya? Itu kalau secara sejarah itu saya bisa melihatnya tuh dari banyak pertandingan yang dimainkan sama Brazil yang ada dianya tuh dia Iya, suka iya. karena terus kayak waktu final champion yang kalah sama Munchen juga Iya. kayak ada faktor dari kesalahan dari dia. Nah, ini nih dia kalau dia bisa fokus kayak final musim lalu
nggak akan ada. Cuman kalau dia udah pikirannya Piala Dunia, ya, itu baru tuh. Ya, apalagi kan dia kapten. Ya, Mungkin kapten. kayak pikirannya juga kemana-mana dia. Betul. Sebagai leader, Iya. mungkin itu yang bikin dia kayak itu Iya. tadi ada celahnya. Ah. Ya, berarti itu ya. Karena permainan. dari kalau kenapa Marquinhos, Hmm? dia juga ada beban untuk membantu Neymar memenangkan Piala Dunia gitu ya. Jadi entah bagaimana kayaknya ada fokus yang pecah tuh ke arah Piala Dunia gitu. Tapi dari sini dari sekarang. Dari sekarang. Sama, berarti di kubu PSG ada Marquinhos yang mungkin akan fokus membantu Neymar di Piala Dunia. Ya. Di kubu Arsenal ada Odegaard yang membawa Swedia. Enggak, Norwegia Piala Dunia. Ya. Dan langsung saja ini ke partai atau pertanyaan pamungkasnya. Secara objektif untuk final Liga Champions 2025-2026, jejak digital kita tidak akan pernah hilang. Prediksi Champions di Puskás Arena Budapest, PSG Arsenal untuk skor dan pencetak gol. Saya udah bilang tadi skornya 2-1 PSG menang. Yang mencetak gol PSG duanya siapa? Dembele dan Kvaratskhelia. Pencetak Arsenal bunuh diri. Karena tenang. 2-1 untuk Bung Tobias menang oleh PSG. Untuk Bung Taribo sendiri, siapa yang ngagolin dan prediksinya skor final Liga Champions musim ini? Sebenarnya saya bukan tipikal sosok yang biasa memberikan prediksi skor spesifik ya, tapi ini mah kayaknya kayaknya 4-0 dah. Wah, kayaknya dia masih berharap terjadi kayak Inter musim lalu. Enggak, yang menang Arsenal. Ya intinya PSG kemungkinan besar akan menang besar. Dibantu apalagi ada kalau tidak ada cedera ya ada Kvaratskhelia, ada Due, Dembele kalau nggak bom peluang. Tuh Dembele juga suka bom peluang. Waktu pas lawan Liverpool tuh. Iya. Di leg pertama, Itu waduh sayang banget itu. leg kedua tuh dia bebas. Iya, Walaupun di gol-gol menit akhir. Nah, akhirnya buat saya Marquinhos sama Dembele nih yang berpotensi underperform. Justru malah Karena dilihat dari perjalanan tim Iya, sebelumnya, betul. Dembele kayak agak. mengecewakan teman-temannya sendiri. Jadi itu ya, semua sepakat kalau musim ini yang mengangkat trofi PSG ya teman-teman. Jadi sekali lagi kita tidak ada unsur untuk mengkreditkan karena sesuai dengan tagline kita, podcast kita sesuai fakta. Ya kan?